Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Humas Menyapa. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama rekan-rekan RSUD Jombang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dengan sinten. Ya, saya Dr. Ferry. Alhamdulillah, Dr. Ferry. Kasubag Humas RSUD Jombang. Ya. Saya mulai masuk RSUD ini sejak tahun 2019. Wah, 2019. Oke. Siap. Jadi ini adalah Dr. Ferry, beliau bertugas di RSUD Jombang, Masya Allah, RSUD Jombang hebat. Jadi gini dok, kita langsung untuk sesi tanya jawab ya dok ya. Soalnya banyak banget yang penasaran terkait handling komplain. Nah itu seperti apa sih dok? Kok saya dengar handling komplain itu kayaknya rada asing, tapi rada banyak yang dengar juga. Itu gimana dok? Ya. Jadi Yukna, handling komplain itu berasal dari dua kata ya. Jadi komplain dan handling ya. Kalau komplain sendiri itu artinya adalah suatu kondisi atau keadaan di mana harapan atau ekspektasi dari pengunjung RSUD terhadap hasil yang diterima itu tidak sesuai. Jadi ada perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan. Itu yang disebut komplain. Ya. Semisal seperti misalkan pengunjung atau pasien datang ke RSUD itu harapannya mendapatkan pelayanan yang cepat misalkan ya. Namun di RSUD ternyata pada saat itu pelayanannya lambat, misalnya lama segala macam. Maka ini dia bisa terjadi komplain ya. Atau mungkin pada saat mendapatkan penjelasan dari dokter itu harapannya dapat dijelaskan dengan jelas ya, namun kadang dokter menjelaskan kurang jelas, maka di situ harapan pasien mendapatkan informasi yang jelas itu tidak tercapai, maka disebut komplain ya. Nah, dia akan menyebabkan muncul komplain. Kemudian handling itu adalah penanganan komplain tadi itu secara tepat, secara cepat, dan hasilnya dapat diterima oleh pemirsa atau pengunjung. Sehingga handling komplain di RSUD Jombang ini betul-betul sangat diperhatikan ya. Saya sebagai Kasubag Humas ini betul-betul sangat memperhatikan yang namanya handling komplain. Karena handling komplain ini adalah muara dari kepuasan masyarakat atau pengunjung gitu. Yukna. Siap. Jadi saya ringkas lagi, jadi handling komplain ini jadi orang-orang akan langsung cepat direspon apabila ada entah kritik, saran atau semacamnya, nanti langsung dihandle langsung, jadi tidak ibaratnya tidak terbata-bata atau tidak tertunda-tunda ya dok ya, seperti itu. Oke. Nah ini dari keuntungannya sendiri terkait handling komplain ini, kira-kira keuntungan dari rumah sakit juga, terus dari yang mengadukan itu kira-kira apa ya dok? Jadi adanya komplain ini sebenarnya menjadi masukan yang sangat berarti ya buat RSUD. Misalkan kamar mandi kurang bersih ya, antrian lama, kemudian petugas kurang ramah ya. Komplain-komplain ini tentunya akan membuat RSUD menjadi berbenah kan ya. Kemudian tentunya dengan adanya komplain tadi, maka RSUD akan menindaklanjuti, melengkapi, mengkondisikan dan sebagainya, sehingga untuk berikutnya setelah komplain itu diharapkan tidak terjadi lagi ya. Kemudian kalau untuk masyarakat dengan adanya komplain ini
mereka akan tersalurkan ya. Jadi keluhan-keluhan ketidakpuasan itu akan tersalurkan. Begitu tersalurkan, maka rasanya sudah plong begitu mereka, kemudian tentunya akan baik untuk yang bersangkutan. Nah, yang terpenting di RSUD kami ini bagaimana caranya untuk memberikan akses kemudahan ya bagi masyarakat, bagi pengunjung, bagi pasien untuk sarana menyampaikan komplain tadi. Itu yang terpenting ya. Jadi kalau dari handling komplain ini Ya. ibaratnya itu orang-orang menyebutnya unek-unek rasan-rasan nih ya dok ya, curhatan nih para pasien atau pengunjung yang lain. Kalau memang ibaratnya kamar mandinya kurang bersih atau seperti apa, langsung tersalurkan jadi unek-uneknya plong, RSUD langsung tindak set langsung juga plong gitu ya dok ya. Nah ini jadi masyarakat sendiri ini atau pasien atau pengunjung itu bisa komplainnya itu kemana? Apa ada kotak saran atau aplikasi atau seperti apa? Jadi kami di RSUD RSUD Jombang, Humas ini sudah menyiapkan kemudahan sekali untuk sarana akses dari komplain ini ya. Untuk yang kebetulan mengunjungi RSUD, baik pasien itu bisa langsung hadir datang di Humas ya, di pos pengaduan Humas, atau bisa langsung di unit-unit bersangkutan. Karena di semua unit itu sudah kita berikan format aduan. Dia menuliskan segala macam komplain, kemudian nanti akan masuk ke bagian pengaduan Humas, atau bisa langsung ke pos Humas yang letaknya itu di dekat taman ya, di dekat taman masuk itu sudah ada pos pengaduan. Nah, di situ ada petugas kami yang siap langsung menangani pengaduan atau komplain. Kemudian untuk masyarakat yang di luar, itu kita juga mempunyai WhatsApp atau SMS pengaduan ya. Mungkin bisa dicatat pemirsa ya, yaitu di 081 216 039 777. Nah, ini 24 jam ini kita aktif ya. Ada petugas yang langsung gercep ya, memegang ya. Kemudian di website kita di sapa.rsudjombang.id ya. Itu kemudian langsung di email pengaduan @rsudjombang.id. Nah, itu. Jadi sarana-sarana ini memudahkan pemirsa atau masyarakat untuk mengadu, komplain, kemudian curhat ya, silahkan. Jadi sangat mudah sekali. Dan kami di sini sangat senang sekali apabila ada kritik, masukan, komplain, karena kita juga akan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di RSUD Jombang. Gitu, Yona. Siap. Jadi buat kita biasanya menyebutnya kalau teman-teman di Kabar Jombang itu paidowers, Dok. Jadi teman-teman paidowers, para paidowers sing lagi menonton, kalau memang pingin ibaratnya ngasih kritik, saran, pingin benar-benar saling membantu di RSUD Jombang untuk meningkatkan pelayanan lagi, bisa tadi dicatat nomornya atau langsung ke website, SMS, WA, semua iso gampang. Terus habis itu kalau memang posisinya jadi pasien atau pengunjung langsung di RSUD Jombang ada tempat-tempat titik-titik yang tadi disebutkan, itu bisa langsung ngasih kritik dan saran di situ. Nah, masalah kritik dan saran nih, Dok. Kira-kira ada sih nggak, Dok, yang ngasih kritik atau saran atau WhatsApp ke RSUD Jombang terkait pelayanan RSUD. Contohnya, ini ada dokternya ganteng gitu, gimana? Biasanya kan gitu ya, Dok ya. Dokternya ganteng-ganteng, perawatnya cantik-cantik. Ini kira-kira nomornya berapa ya untuk perawat yang ini, kan biasanya gitu ya, Dok ya, model-modelnya. Gimana itu?
Jadi biasanya yang komplain di RSUD Jombang itu yang paling sering memang tentang pelayanan ya. Misalnya antrian panjang ya, terus kemudian lama untuk dipanggil oleh dokter ya. Kemudian menunggu untuk rawat inap di ruangan ya. Jadi karena memang proses di UGD untuk sampai bisa masuk rawat inap kan harus melalui pemeriksaan screening ya. Nah, kadang menunggu itu kadang dikeluhkan. Kemudian untuk waktu masa COVID dulu ya, nah ini banyak komplain yang biasanya ada di pemulasaran di ruang jenazah ya. Biasanya di situ banyak komplain ya, yang ingin pemakamannya cepet lah, ya, pemakamannya selesai gitu. Nah, itu yang paling sering. Kemudian masalah fasilitas biasanya yang sering dikeluhkan itu kamar mandi ya, kebersihan kamar mandi ya. Kemudian ada beberapa juga yang kata-kata dari nakes kami yang kadang dikritiki juga ya. Dan ini semua kita terima, kita langsung masukkan ke tindak lanjut berikutnya. Gitu Yona. Siap. Jadi sedikit ulasan ya dok ya. Jadi kemarin itu kan memang posisinya COVID ya dok ya. Jadi sempat ada pemulangan jenazah, memang kan jenenge kemarin itu dari pemulangan yang ibaratnya yang sakit kan juga banyak, jadi gak bisa langsung ini karena memang ya jenenge pasien sa RSUD iki akeh sami njaluk dipriot kan gak bisa ya dok ya. Jadi kita semua harus saling memahami. Kita nggak bisa langsung jenenge wong loro iki ya loro, sampean ya loro lah, sampean njaluk lah. Itu kan memang kita memang perlu ini ya saling komunikasi juga. Jadi gawe wong-wong kudu sabar dhisik. Pasti ditangani ya dok sama RSUD. Jenenge wong kabeh loro ya. Tapi yang ngrasakno loro atiku dhewe ya loro iki lho rek. Jadi memang semua harus bersabar dulu, gak boleh langsung ngejudge atau seperti apa. Oh iya, ini terkait juga masalah komplain juga ya. Pesan untuk masyarakat sendiri seperti apa dok untuk komplain ini? Ya. Jadi untuk masyarakat yang mengunjungi RSUD tidak perlu khawatir, sampaikan jika ada keluhan ya. Ada keluhan-keluhan, kemudian ada komplain. Ya kami RSUD Jombang ini tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien ya, baik itu peserta BPJS atau bukan, baik itu kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, itu kita tidak membeda-bedakan. Semua tindakan-tindakan terapi semua berdasarkan indikasi klinis, berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter-dokter spesialis kami. Jadi untuk para pengunjung, para masyarakat sekitar, ini rumah sakit kita bersama ya. Mari kita pakai, kita kunjungi, kita gunakan. Jika ada keluhan atau komplain, sampaikan langsung ke kami ya, ke pihak rumah sakit, ke manajemen, ke saya, ke humas dan sebagainya, agar rumah sakit kita ini RSUD Jombang bisa menjadi rumah sakit yang jauh lebih baik lagi. Gitu mungkin Yona. Siap. Terima kasih dok. Jadi gaya arek-arek yo sing bolak-balik tanya terkait RSUD. Nah, sing ojo wedi-wedi lah, lek pingin komplain. Memang semua kan langsung set ditangani, tapi semuanya juga butuh proses. Nah, untuk semua itu tadi kita berbincang-bincang dengan Dokter Ferry. Semoga bermanfaat. Wong-wong gak wedi maneh takok. Kadang ada yang takut loh dok ke perawat itu, takut ganggu gitu loh. Ini katanya kamar mandinya ini, tapi aku bingung kan kayak gitu ya dok ya, namanya orang ya. Jadi tadi adalah edukasi sedikit terkait komplain di rumah sakit RSUD. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bareng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.